pusat pertumbuhan, yang artinya suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan perkembangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Pertama, kondisi fisiografi atau lokasi. Lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang, sehingga pusat pertumbuhan berkembang pesat. Biasanya, lokasi yang strategis ini berada di kawasan ibu kota atau dekat dengan daerah ibu kota, di mana daerah tersebut memiliki fasilitas penunjang yang baik atau fasilitas penunjang yang memadai. Selanjutnya, sumber daya alam. Daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dengan didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan dalam pembentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Jika tenaga kerja ahli terampil itu ada di suatu wilayah, maka mereka akan mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Tempat yang sentral pada dasarnya bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7 atau K3, K4, dan K7. Perhatikan gambar ini dengan sesama. Untuk gambar K3, pada gambar tersebut ada titik pusat di bagian tengah, di mana titik ini mampu mempengaruhi sebagian dari wilayah lain di sekitarnya. Pengaruhnya sebesar 1/3 dari wilayah di sekitarnya. Untuk gambar K4, di sini titik pusat mampu mempengaruhi setengah dari wilayah yang ada di sekitarnya. Jangkauan pengaruh K4 lebih besar daripada jangkauan pengaruh dari K3. Gambar yang ketiga di sini yaitu K7 atau hierarki 7, di mana titik pusat mempunyai pengaruh lebih besar lagi daripada K3 dan K4. K7 memiliki pengaruh untuk semua wilayah di sekitarnya. Proses pembentukan pusat pertumbuhan mengikuti fase-fase pertumbuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase 1 atau fase praindustri. Pada masa awal ini, wilayah tersebut cenderung tidak berkembang, ditandai oleh banyaknya kota-kota kecil. Nah, kota-kota kecil ini tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya, dan cenderung sistem ekonominya itu belum berkembang. Kota kecil ini mereka hanya mampu menghidupi atau melayani masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Masuk ke fase kedua atau fase industri awal, di mana pada fase ini ada salah satu kota yang berkembang lebih cepat daripada kota yang lainnya, sehingga kota ini tumbuh menjadi primate city. Primate city itu adalah satu kota yang mendominasi kota yang lainnya. Nah, kenapa sih dia bisa menjadi primate city? Nah, di sini dia itu memiliki kelebihan, baik itu kelebihan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian, karena ada primate city, daerah-daerah kecil yang lainnya menjadi berpindah ke daerah primate city untuk mendapatkan pekerjaan atau hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya dari fase 2 ke fase 3, yaitu fase transisi. Pada fase ini, primate city masih memiliki kekuatan di bidang industri, namun kekuatannya tidak sekuat pada fase kedua. Kenapa? Karena pada fase ketiga, orang-orang yang sudah mengalami perpindahan dari primate city, mereka kembali lagi ke kota asal untuk mengembangkan kota-kota mereka. Dan yang terakhir yaitu fase 4 atau integrasi spasial. Nah, pada fase ini setiap kota telah berkembang sesuai dengan hierarkinya masing-masing, sehingga sudah terbentuk pusat-pusat
pertumbuhan yang saling berinteraksi dengan pusat pertumbuhan lainnya. Jadi yang tadinya kota kecil, mereka sudah tumbuh dan tidak ada lagi kota yang terbelakang. Dalam menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya mengambil cara kuantitatif, yaitu dari model Rayleigh. Model ini didasarkan atas jarak jangkau pengaruh suatu pusat kegiatan. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PB per PA. Keterangannya, DAB jarak lokasi titik henti yang didukung dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil, DAB jarak antara kota A dan B, PA jumlah penduduk yang lebih kecil, PB jumlah penduduk yang lebih besar. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia di sini ada 4 kategori, ada kategori A, B, C, dan D. Untuk kategori A memiliki wilayah pusat pertumbuhan 1 dan 2, kategori B wilayah pusat pertumbuhan 3, 4, dan 5, kategori C memiliki wilayah pusat pertumbuhan 6 dan 7, kategori D memiliki wilayah pusat pertumbuhan 8, 9, dan 10. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa cintai alammu, cintai budayamu,